Hold me, kiss me, whisper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwaji Andaru Wardoyo, salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Akupuntur dan Pengobatan Herbal, jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau disebut dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bidang kalian mengajar saya adalah mengajar biokimia, biomedis, biologi, kimia terapan. Pada kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biokimia. Mata kuliah biokimia adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh calon ahli madya akupuntur maupun sarjana terapan akupuntur pada semester gasal. Dengan bobot mata kuliah ini 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep metabolisme dan biokimia di dalam tubuh manusia dengan fokus kajian konsep metabolisme, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, enzim, hormon, vitamin, mineral, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, dan biokimia nyeri. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Adapun CPMK mata kuliah biokimia adalah sebagai berikut. Adapun materi mata kuliah biokimia adalah dimulai dengan konsep dasar biokimia, metabolisme, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, enzim dan koenzim, hormon, vitamin, mineral, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, dan biokimia nyeri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah biokimia dengan teknik DIA. Teknik DIA adalah teknik pengajaran dengan komponen delivery, penyampaian, interaksi, dan assessment, penilaian. Dalam komponen delivery, penyampaian, saya menyampaikan materi dengan cara luring maupun daring. Apabila melalui daring, aplikasi yang biasa saya pakai adalah Zoom Meeting ataupun Google Meet. Metode penyampaian materi yang saya pakai adalah ceramah, diskusi, dan problem based learning. Pada metode ceramah, biasanya saya membagikan materi maksimal H-2 pelaksanaan kuliah melalui WA Group ataupun saya bagikan di aplikasi belajar online milik Poltekkes Kemenkes Surakarta, yaitu Soleta. Saat penyampaian materi melalui ceramah, via luring maupun daring, materi yang saya berikan adalah dalam bentuk PPT, dalam artian bahwa materi yang saya sampaikan tersebut adalah sudah saya konfirmasi telah sesuai kebenaran berdasarkan buku pegangan ataupun sumber lain seperti artikel, penelitian, ataupun artikel tinjauan pustaka yang menjadi sumber referensi. Metode kedua dalam komponen delivery adalah diskusi. Pada metode ini, saya sudah memberikan materi sekitar 50% dari materi hari ini. Selanjutnya, saya meminta mahasiswa untuk menyampaikan pendapat masing-masing dan mendiskusinya. Saya berpendapat bahwa pada metode diskusi ini dapat mengasah kreativitas maupun daya tukar pendapat mahasiswa terhadap suatu materi kuliah. Metode ketiga adalah problem based learning. Pada metode ini, saya meminta mahasiswa untuk membentuk kelompok diskusi dalam membahas kasus pada perkuliahan. Saya berpendapat bahwa dengan metode ini maka akan terjadi peningkatan berpikir kritis mahasiswa terhadap suatu masalah. Poin kedua dalam DIA adalah interaksi.
Poin interaksi adalah membahas bagaimana tentang saya berinteraksi dengan mahasiswa. Biasanya saya mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bahkan saat kapan saja dapat menanyakan materi yang belum dipahami melalui WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp Group juga saya pakai untuk memberikan kuis ataupun tugas, dan juga melalui WA Group tersebut saya gunakan sebagai wadah menerima jawaban kuis atau tugas dari mahasiswa. Poin terakhir dari DA ini adalah assessment. Poin ini membahas bagaimana saya memberikan penilaian terhadap hasil capaian pembelajaran mahasiswa. Di awal perkuliahan, biasanya saya sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang di dalamnya juga tertulis tentang rambu-rambu penilaian terhadap mata kuliah biokimia. Biasanya untuk penilaian saya memakai rambu-rambu, aktivitas 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, dan kehadiran 10%. Dengan memberikan informasi terkait penilaian mata kuliah biokimia di pertemuan pertama, saya berharap mahasiswa akan lebih tertantang dalam mendapatkan nilai yang terbaik, dan pastinya penilaian yang saya berikan adalah penilaian yang objektif. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah biokimia, khususnya pada materi metabolisme. Selamat mengikuti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum acara pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, pembelajaran kali ini merupakan lanjutan materi sebelumnya, minggu kemarin. Sebelum materi hari ini kita lanjutkan, saya akan mereview materi sebelumnya, beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti bisa membuka wacana teman-teman untuk materi berikutnya. Materi yang kemarin tentang konsep metabolisme, kira-kira ada yang tahu tidak tentang dari fungsi metabolisme? Kalau makhluk hidup tidak melakukan metabolisme, kira-kira apa? Bukan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup. Oke. Kemarin juga sudah dijelaskan materi berkaitan dengan komponen nutrien. Ada 3 komponen nutrien yang menghasilkan energi. Yang pertama apa? Karbohidrat. Mbak Ulfa? Karbohidrat. Yang kedua? Lemak. Yang ketiga? Protein. Oke. Semua jawaban yang materi kemarin sudah dapat diterima. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi metabolisme karbohidrat. Adapun materi yang kedua ini membahas berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Nah, sebelum masuk dalam proses metabolisme karbohidrat, minggu kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan konsep metabolisme ataupun istilahnya oksidasi biologis. Yang pertama adalah komponen energi yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu nutrien, karbohidrat, lemak, protein. Nah, di sini nanti untuk menghasilkan energi berupa ATP. Ya, ATP nanti bisa digunakan untuk fungsi kehidupan, ya, untuk mempertahankan diri dan seterusnya. Nah, kemudian di sini nanti materi yang kedua ada tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua, yaitu mahasiswa, ya, teman-teman semua setidaknya dapat menjelaskan pengertian dari metabolisme karbohidrat. Yang kedua, menjelaskan alur katabolisme karbohidrat. Yang ketiga,
mampu menjelaskan tentang alur anabolisme karbohidrat. Nah, kira-kira kemarin kan sudah dijelaskan metabolisme ada dua ya, katabolisme dan anabolisme. Ya, nanti ini dibahas ya berkaitan dengan anabolisme dan katabolisme. Oke, peta konsepnya di sini ya didapat 3 komponen utama nutrien yang menghasilkan energi berupa karbohidrat, lemak, protein. Ya, kemudian ada 2 metabolisme, anabolisme dan katabolisme. Nanti di sini akan dibahas utamanya adalah di dalam penguraian untuk mendapatkan energi. Ya, energi ini nanti bisa digunakan untuk fungsi kehidupan. Ya, kemudian apa yang Anda ketahui dengan metabolisme? Nah, proses kimia. Terus ada lagi? Ya, yang terjadi di dalam makhluk hidup. Ada lagi? Perubahan energi. Perubahan. Ada lagi? Pembentukan dan penguraian. Pembentukan dan penguraian. Ya, oke ya. Semua jawaban dari teman-teman semua melengkapi ya. Ya, utamanya di sini adalah untuk mendapatkan energi, kemudian adanya reaksi enzimatis di dalam tubuh. Ya, ini pasti di dalam tubuh kita memerlukan energi untuk mempertahankan diri suatu kehidupan. Karena kalau tidak ada metabolisme, maka makhluk hidup akan mati. Yang diawali dengan sakit yang kita akan pelajari lebih mendalam lagi di dunia akupuntur. Nah, ini katabolisme ya, katabolisme secara gampang untuk mengingat, menghafal adalah proses penguraian ya, dari senyawa yang besar menjadi senyawa yang sederhana ya, dari karbohidrat menjadi glukosa dan seterusnya. Kemudian kalau anabolisme nanti adalah ada pembentukan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu berkaitan antara anabolisme dan katabolisme karbohidrat. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari metabolisme. Kira-kira apa? Dari penjelasan saya tadi yang keterkaitannya antara anabolisme dan katabolisme, fungsi, kira-kira fungsi dari metabolisme? Oke, yang setuju? Ya, ada yang menambahkan? Ya, nah, salah satunya apa? Mengekstrak energi untuk menghasilkan energi sebagai fungsi kehidupan. Ya, ini ya, semuanya makhluk hidup beraktivitas melakukan kehidupan kan? Nah, untuk melakukan aktivitas itu kan perlu energi. Nah, salah satunya bisa melakukan kegiatan. Nah, kalau dia atau makhluk hidup tadi itu tidak dapat melakukan kegiatan, ya kemungkinan adalah sakit ataupun mati. Nah, untuk itu fungsi metabolisme adalah penting di dalam kehidupan. Nah, anabolisme ya, anabolisme ini sendiri nanti ada anabolisme karbohidrat, anabolisme protein, anabolisme lemak ya. Kemudian untuk anabolisme karbohidrat sendiri di dalam pembahasan kali ini yang kita bahas ada namanya fotosintesis ya, ada namanya kemosintesis. Fotosintesis barangkali teman-teman sudah pernah mendengar dulu di SMA ya. Nah, itu kita tidak mempelajari mendalam tentang itu ya. Kita cukup mengerti hal itu ya. Ya, fotosintesis ini sendiri adalah suatu proses penyusunan energi yang dilakukan oleh suatu makhluk hidup yang mempunyai apa? Klorofil ya. Kemudian kemosintesis adalah satu bentuk suatu makhluk hidup, salah satunya adalah mikroba untuk menyusun senyawa. Ya. Nah, kemudian ini sintesis karbohidrat di dalam tubuh manusia juga terjadi. Kemudian ada sintesis lemak di dalam tubuh manusia. Kemudian sintesis protein. Yang kita makan ya, itu nanti akan dicerna menjadi senyawa yang lebih kecil. Kemudian nanti di dalam tubuh akan disusun kembali. Nah, fotosintesis ini ya
pasti memerlukan organel namanya kloroplast, ya, atau klorofil. Kemudian struktur kloroplast ini mirip dengan mitokondria. Mitokondria itu adanya di dalam hewan ataupun manusia. Ya. Kemudian kemosintesis sama. Kemosintesis itu adalah suatu mekanisme di dalam mikroba untuk menyusun atau mensintesis senyawa dari anorganik menjadi senyawa organik, ya. Misalnya bakteri sulfur, ya, menjadi suatu organik memerlukan sulfur. Kemudian ada bakteri besi, kemudian ada bakteri dan seterusnya. Ini ada beberapa mikroba yang mampu menyusun ion anorganik menjadi senyawa organik. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Jadi pertanyaan Pak, tadi kan kalau misalkan metabolismenya terganggu, kita perlu memenuhi nutrien-nutrien pembentuk metabolit itu, membentuk ATP. Namun bagaimana yang terjadi kalau misalkan tubuh itu gagal untuk memproses nutrien-nutrien tersebut? Apakah masih bagaimana cara kita memperbaiki ketika tubuh itu tidak dapat memproses nutrien-nutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak untuk merubahnya jadi ATP? Nah, ini pasti udah masuk ke patologis, ya, teman-teman semua, ya. Ini pertanyaan bagus, ya. Kalau tubuh tidak mampu mengembalikan seperti semula, ya pasti itu ada namanya sakit, ya. Kalau sakit, prosesnya nanti tidak hanya pemenuhan kebutuhan nutrien saja, ya. Pasti apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Ya pasti menanganin penyakitnya tadi, ya. Penyakit tadi kalau di akupuntur, ya, terapi akupuntur, ya, salah satunya, ya, memang nutrien tadi sebagai kebutuhan utama harus dipenuhin dulu, ya, penuhin, terus nanti dengan perbaikan organnya, ya. Organ apa yang terganggu? Misalnya pada pasien misalnya yang mengalami gangguan metabolisme karbohidrat, contohnya apa? Penyakit apa? Penyakit gula atau diabetes mellitus, ya, itu pasti dilakukan perbaikan organnya, ya. Organnya apa, ya? Pankreas, ya. Ya, itu pankreas diperbaiki, yaitu otomatis salah satunya dengan menggunakan terapi tadi, ya. Tidak hanya terapi menggunakan nutrien, tapi juga terapi misalnya salah satunya dengan akupuntur, salah satunya, ya. Akupuntur sesuai dengan evidence base mampu memperbaiki sistem organ. Oke. Cukup jelas? Oke. Kita lanjutkan lagi, ya, materi berikutnya. Di sini ada 4 tahapan, ya. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif. Oke, ada siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, di sini glikolisis ini menghasilkan suatu energi dengan memecah dari karbohidrat nanti akan menjadi molekul ferufat, ya. Molekul ferufat itu akan digunakan di dalam proses berikutnya. Nah, di sini, ya, glikolisis nanti dari proses glukosa ini memerlukan suatu ATP, ya, akan dipecah, akan dihasilkan asam firufat. Nah, di sini, ya, tadi firufat, ya, yang disederhanakan akan masuk ke dalam mitokondria menjadi asetil-CoA. Ya, asetil-CoA ini sendiri nanti akan berproses masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini sendiri akan dihasilkan cukup banyak energi, ya. Nanti ada 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH. Nah, ini cukup banyak energi. 1 NADH itu setara dengan 3 ATP, ya. Kemudian 1 FADH itu setara dengan 2 ATP, ya. Ingat-ingat, ya. 1 NADH itu setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 3 ATP.
Nah, ini siklus Krebs ya, siklus Krebs ini sendiri nanti dimulai dari sini ya, masuk, kemudian nanti masuk ke asam sitrat, asam alfa ketogutarat, kemudian masuk asam suksinat, asam malat dan asam seterusnya. Ya. Ini akan dihasilkan ATP. Nah, ini proses ini adalah pemindahan elektron ya untuk mendapatkan ATP tadi. Nah, ini proses ini akan dikatakan sebagai pompa proton. Nah, ATP tadi sendiri ya dari proses pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen, ya respirasi namanya respirasi apa tadi? Respirasi aerob. Nah, akan dihasilkan energi karbooksida dan air. Nah, proses ini akan dihasilkan ATP ya. ATP di sini energi yang dihasilkan ini setara dengan 686 kilokalori per mol. Nah. Oke, ini ATP ini kira-kira saat berkontraksi otot itu akan dihasilkan 7 sampai 13 kilokalori energi. Oke, teman-teman, ini ada sebuah soal, silakan dikerjakan dengan teman sebelahnya. Ini bila suatu senyawa X dipecah dihasilkan sebanyak 6 NADH, 4 FADH, dan 4 ATP. Kira-kira berapa ATP yang dihasilkan dari pemecahan senyawa tersebut? Oke, coba dihitung. Tadi yang perlu diingat apa? 1 NADH itu berapa? 1 FADH berapa? Nah, silakan dihitung. Kira-kira berapa? Udah ada yang ketemu? 30 ATP. 30 ATP. Ayo, coba diulang. Coba dihitung, maju depan. Yuk, silakan. 6 NADH. Oke, silahkan duduk. Ada yang tidak sependapat? Ada? Ada yang setuju? Setuju. Oke, ya kita coba. 6 NADH. Oke, 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. 3 ATP, berarti 6 kali 3. Kemudian FADH. FADH itu setara dengan 2 ATP. 2 ATP. Nah, kemudian ini ada 4 ATP. Jadi totalnya 30 ATP. 6 kali 3, 18. Kemudian 4 kali 2, 8. Ditambah 4 ya. Jadi totalnya 30. Ya. Oke, ada yang belum paham? Ya, ingat ya. 1 NADH itu setara 3 ATP. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Oke. Ada yang belum jelas, belum paham di dalam pengertian energi ini? Jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini tadi ya total di dalam proses pemecahan glukosa tadi ya, dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs adalah 38 ATP ya, totalnya 38 ATP ya. Ini nanti ada proses glikolisis, kemudian ada namanya fosforilasi oksidatif ya. Nanti teman-teman bisa dilihat di apa namanya, kira-kira untuk apa aja sih ya energi tadi yang didapatkan ya. Nah, ini nanti di dalam prosesnya
ATP itu bisa untuk digunakan di dalam proses penyusunan menjadi asam amino, asam lemak, kemudian di dalam tubuh bisa disusun menjadi suatu sel, jaringan, dan seterusnya. Kemudian lintasan tadi, bahan makanan tadi, dari karbohidrat, lemak, protein, semua itu bisa dipecah ya, nanti bisa menghasilkan ATP. Nah, ini lintasan atau keterkaitan ya, ini cukup unik ya. Dari karbohidrat nanti bisa dipecah menjadi glukosa, ya, kemudian di glukosa ini sendiri nanti akan dihasilkan beberapa ATP. Oke ya, untuk pertemuan berikutnya ya, ini anabolisme karbohidrat. Nanti teman-teman dibaca-baca ya materi ini, kemudian nanti kita pertemuan berikutnya adalah anabolisme. Oke, sebelum saya tutup untuk materi ini, barangkali ada tugas ya, barangkali teman-teman silakan Anda nanti cari keterkaitan ya metabolisme karbohidrat pada orang puasa ataupun lapar ya. Pasti pada orang lapar itu karbohidratnya banyak nggak? Kira-kira perlu nggak? Pernah puasa? Pernah. Nah, coba. Kira-kira keterkaitannya gimana? Terus yang kedua, cari keterkaitan metabolisme karbohidrat pada pasien dengan penyakit gula. Ya, tadi udah disinggung sedikit ya sama Mas siapa tadi? Mas Arif ya. Kalau ada seseorang yang mengalami gangguan metabolisme itu seperti apa? Ya, ini nanti pada semester berikutnya nanti ini biasanya akan dilakukan terapi akupuntur ya. Nah, di sini kita dalam proses metabolisme ini keterkaitannya antara metabolisme karbohidrat dengan pasien gangguan metabolisme utamanya penyakit gula itu seperti apa ya. Nah, terus yang ketiga tentang fosforilasi oksidatif ya. Nah, nanti teman-teman silakan didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti dikirim ke saya bisa melalui email ataupun nanti di Soleta ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, mau bertanya, untuk tadi kan ada namanya siklus Krebs. Nah, terjadinya siklus Krebs itu membuat terdapat jadi membentuk ATP. Nah, itu proses siklus Krebs itu berapa lama ya Pak kalau di dalam tubuh kita? Istilahnya itu ada satu siklus itu ada yang macam-macam ya. Nah, jadi ada yang tergantung dari kan itu sel ya, sel melalui dari mitokondria tadi ya. Tuh, jamnya berapa? Nanti ada yang tahu kira-kira teman-teman? Ya, nanti kita bahas minggu berikutnya ya. Ada lagi? Cukup, oke ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya ya teman-teman semua. Untuk materi berikutnya nanti saya sampaikan melalui Soleta ya teman-teman semua. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat. Tapi sebelum saya tutup, saya akan menanyakan sedikit ya dari proses tadi ya, tahapan penguraian glukosa, pada tahapan apa yang dihasilkan energi yang paling banyak? Cukup kita akhiri pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan manfaat. Untuk selanjutnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah biokimia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa, kepada teman-teman, kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.